Terima kasih pemirsa, Anda tetap menyaksikan Dialog Jember bersama saya Widya Sari dan Kepala Sekolah TK Pertiwi, Ibu Anisanija, dan Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Jember, Ibu Endang Supriyatin. Bu, kita lanjut pembahasan kita ya, Bu. Sekolah merupakan tempat bersosialisasi, tempat menimba ilmu juga, tempat mengembangkan potensi anak dan juga skill terhadap anak. Di sekolah TK Pertiwi ini, Bu, bagaimana sih guru mengembangkan bakat anak yang terpendam, bakat anak yang malu-malu, bakat anak yang dia tuh insecure gitu loh, Bu. Nah, bagaimana sih, Bu, sekolah TK Pertiwi ini mengembangkan bakat anak? Ibu, Kepala Sekolah. Ya. Alhamdulillah, mungkin di TK Pertiwi Kabupaten Jember ini mungkin untuk mengatasi anak-anak yang mungkin masih malu, biasanya baru masuk TK itu biasanya berpisah dengan orang tua. Di situ memang sangat peran sekali dari guru-guru TK Pertiwi Kabupaten Jember. Jadi mungkin awalnya kita ajak komunikasi secara santai, jadi tidak resmi, tidak formal. Jadi kayaknya kok suasananya kalau habis dari rumah, dari sekolah itu kayak tegang ya. Jadi nah itu kita sambil mengajak anak-anak keluar jalan-jalan. Jadi kita ajak bicara komunikasi, insya Allah dalam masa pengenalan lingkungan 3 hari 1 minggu. Alhamdulillah selama ini jadi guru-guru bisa mengatasi itu. Kemudian setelah itu baru anak-anak itu kelihatan dari situ bakat-bakatnya. Jadi setiap harinya kita mungkin belajar baik di kelas maupun secara bersosialisasi. Jadi guru-guru di situ sangat mengamati sekali. Kemudian jadi bisa langsung untuk terus ditumbuh kembangkan dari masing-masing bakat anak-anak itu tadi. Terus sejauh ini, Bu, untuk mengetahui bakat-bakat anak-anak itu apakah TK Pertiwi sendiri itu mengadakan lomba kecil-kecilan tuh untuk melihat ini ternyata bakatnya ini punya bakat nari, bakat cerita gitu. Ya, jadi di situ juga program dari TK Pertiwi Kabupaten Jember ada kegiatan intern yaitu untuk memberikan semacam untuk mengetahui dari bakat-bakat anak-anak tadi. Jadi selain setiap harinya untuk kegiatan KBM pembelajaran, kemudian di situ setiap kita momen ada peringatan hari, baik itu umum maupun agama, kita juga sering mengadakan untuk lomba intern. Jadi melatih anak untuk berani tampil di depan umum, kemudian percaya diri, mandiri. Jadi alhamdulillah dengan kegiatan program-program di TK Pertiwi itu anak-anak di akhir-akhir tahun pembelajaran bisa memberikan maksimal dari bakat itu untuk bonusnya yaitu prestasi-prestasi itu tadi. Sejauh alhamdulillah. Ini, Bu, prestasi apa saja sih, Bu, yang sudah diraih oleh siswi TK Pertiwi, Bu? Ya, alhamdulillah 2 tahun ini karena kemarin mungkin di masa pandemi jadi masih banyak terutama jadi orang tua, wali murid itu juga sangat mendukung. Jadi kerjasamanya dengan lembaga yang pada waktu situasi kondisi pandemi itu orang tua jadi tetap juga mendukung anak-anaknya yang mempunyai bakat tetap mengikuti itu lomba-lomba di luar, baik itu intern TK Pertiwi, kemudian di luar ada informasi-informasi. Jadi wali murid itu juga sangat mendukung sekali. Jadi dari bahasa, kemudian seni, fisik, kemudian juga terutama mungkin kalau masa pandemi kemarin itu masih banyak seperti seni melukis, mewarnai. Jadi itu semuanya sangat banyak sekali. Kemudian juga momen-momen akhir tahun yang setiap tahunnya mungkin rutin, baik itu dari dinas maupun IGTKI. Jadi yaitu tadi momen Hari Anak Nasional. Alhamdulillah bisa sampai ke Provinsi Jawa Timur yang kemarin sebelum pandemi. Jadi itu untuk prestasi. Memang bibit unggul, Bu, ya. Alhamdulillah. Kita beralih ke Ibu Ketua IGTKI, Bu. Untuk menciptakan generasi muda, bibit unggul yang berprestasi, berkarakter, dan juga memiliki skill, pasti di balik itu semua ada guru yang berkualitas. Nah, sebagai organisasi guru TK, Bu, bagaimana sih upaya mendukung upgrade skill guru TK guna meningkatkan kembali kualitas pendidikan TK, Bu? Ya. Banyak sekali program yang kita laksanakan dan akan kita laksanakan untuk teman-teman guru, karena
IGTKI insya Allah selalu mengedepankan kualitas. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan sekolah ramah anak, sebelum memang lembaga itu benar-benar siap untuk menuju sekolah ramah anak, kita bekali dulu gurunya dengan pelatihan. Baik itu pelatihan konvensi hak anak maupun sekolah ramah anak. Nah, terus program kami mulai 2 tahun yang lalu, rumah besar kami yaitu sekolah ramah anak berbingkai religius. Sehingga kita kalau berbicara tentang kualitas guru, kita tidak hanya ingin memberikan pelayanan yang terbaik, tapi juga memberi dasar-dasar spiritual yang baik juga buat anak-anak. Nah, sehingga di antara guru-guru kami juga yang memang background ilmunya itu memang dari pendidikan Islam begitu, itu memang kita arahkan untuk bisa membentuk karakter Islami anak itu melalui guru-guru itu. Jadi yang diharapkan ada guru PAI di masing-masing lembaga. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Anis tadi, di TK Pertiwi pun juga ada khusus kegiatan BTA begitu untuk anak-anak gitu. Nah, ini jadi nyambung itu salah satunya. Terus untuk bisa mempercepat proses lembaga itu, untuk bisa tidak hanya menuju tapi memang benar-benar sekolah ramah anak, memang banyak sekali program kami. Yang pertama yaitu memberikan pelatihan kepada guru-guru untuk mereka yang bisa menyampaikan atau punya keterampilan khusus. Salah satu contoh menari, menyanyi itu kita juga sering mengadakan pelatihan untuk guru-guru sehingga memberi kesempatan guru-guru untuk meningkatkan kemampuannya. Dan ya, tahun ini kita launching juga beberapa waktu yang lalu, kebetulan bulan Mei kemarin adalah hari ulang tahun IGTKI, yaitu digitalisasi sekolah. Nah, jadi kita upgrade gurunya itu baik dari sisi IT-nya maupun yang lainnya, dan kita ajak anak-anak itu juga untuk mengenal IT, tidak hanya sekedar game-game biasa tapi game-game edukasi begitu. Nah, sehingga program IGTKI yang besar dalam tahun ini adalah untuk digitalisasi sekolah. Sehingga gurunya memang harus mulai melek IT, terus juga karena memang eranya sudah seperti ini, Mbak. Gurunya harus melek IT, terus anaknya kita arahkan untuk bisa bermain atau menggunakan gadget itu memang sesuai dengan kebutuhan begitu. Karena kalau kita telusuri kemarin selama pandemi ini, kan anak-anak ini benar-benar luar biasa. Dia ada di rumah dengan gadgetnya, nah sehingga pengaruhnya itu sangat luar biasa. Sehingga tahun ini harus kita gali di mana sisi memang mereka sudah mengenal gadget begitu, tapi kita arahkan untuk bisa bermain secara edukasi, edukasi itu. Nah, sehingga proses digitalisasi sekolah yang memang kita launching di bulan Mei ini benar-benar akan terus berkesinambungan nanti, paling tidak sampai akhir tahun ini. Di sekolah itu sudah mulai mempersiapkan untuk itu. Terus berikutnya lagi dalam menyongsong kurikulum merdeka. Nah, karena kan ini kita sudah mulai bergerak untuk ke sana, karena memang itu merupakan tujuan dari pemerintah bahwa nanti insya Allah di tahun 2024 itu kita sudah berangkat begitu kan. Nah, hanya saja sekarang masih proses, belum semua lembaga yang siap, hanya sekolah penggerak yang memang sudah harus melaksanakan. Tetapi kami tetap mengakomodir lembaga-lembaga yang lain untuk bisa mempunyai kemampuan dan wawasan untuk itu. Sehingga dalam bulan ini pun insya Allah kami juga akan mengadakan pelatihan untuk guru-guru dalam rangka untuk menyongsong kurikulum merdeka itu, dengan menghadirkan insya Allah narasumber-narasumber yang memang sudah berkemampuan di bidangnya seperti itu. Ya. Baik, Bu, kita kembali ke Ibu Kepala Sekolah, Bu. Saya dengar informasinya bahwa TK Pertiwi ikut lomba bercerita dan juara tingkat kabupaten. Wah, luar biasa sekali. Bu, bisa diceritakan nggak sih, Bu, bagaimana sih perjuangan si anak itu untuk meraih juara di tingkat kabupaten itu? Iya, terima kasih. Memang tadi juga sudah saya sampaikan, semuanya itu juga tidak lepas dari peran orang tua. Yang terutama juga selain lembaga, jadi orang tua. Kita kemarin diberi kesempatan untuk tatap muka, insya Allah 1 semester di akhir-akhir ya,
tahun pembelajaran 2021-2022. Alhamdulillah guru-guru senang sekali Mbak. Jadi kita bisa bertemu dengan anak-anak, kita berkomunikasi, bertatap muka, bersosialisasi. Nah di situ dari setiap harinya, walaupun waktunya yang sesingkat itu, kita bisa langsung mengetahui bakat anak di kelas, kemudian kita seleksi, kemudian ada peringatan Hari Anak. Jadi kita mulai di pengumuman itu ada seleksi tingkat kecamatan. Jadi IGTKI kecamatan juga sudah mengadakan ada 3 lomba waktu itu tingkat TK. Yang pertama itu ada menyanyi tunggal, yang kedua ada bercerita pengalaman, yang ketiga juga ada fisik ini estafet. Alhamdulillah kemarin di tingkat kecamatan kita sudah seleksi-seleksi Bu Guru di dalam kelas dulu, kemudian semuanya kita seleksi. Jadi di situ guru-guru sangat juga berperan sekali. Kita melihat bakat anak dari situ. Kemudian alhamdulillah di tingkat kecamatan kemarin kita bisa menjuarai cerita pengalaman Ananda. Ini Davina ya Mbak Afin ini juara 1. Kemudian untuk menyanyi tunggal juga kita di kecamatan kemarin juga juara 1. Kemudian yang ketiga untuk lomba lari estafet kita juara 2. Jadi kita bisa naik lagi ke tingkat kabupaten. Alhamdulillah hari Senin kemarin kita juga sudah mengikuti seleksi yang kabupaten. Jadi untuk cerita pengalamannya kita sudah juara 1. Kemudian juga ada menyanyi tunggalnya kita juga sebagai juara 1. Alhamdulillah. Untuk tingkat kabupaten berapa anak tuh Bu yang ikut Bu, yang berkompetisi untuk Iya. memenangkan? Jadi kalau tingkat kabupaten kan di Jember itu ada 33 kecamatan, jadi insya Allah 31 ya. Jadi 31 kemarin jadi dari juara 1 tingkat kecamatan yang dikirim ke kabupaten. Kemudian juga ada mata lomba yang satu kecamatan itu mengirimkan 3 anak, juara 1, 2, 3. Jadi kalau kali 30 ya ada hampir 90-an, 70-an untuk ceritanya. Jadi alhamdulillah saya sangat apresiasi sekali buat anak-anak khususnya kemarin TK Pertiwi, sangat bangga sekali, bersyukur juga Bu Guru semuanya, kemudian wali murid yang selalu mendukung penuh. Jadi itu. Ibu, saya ingin tahu nih Bu penampilan Davina sebagai juara. Mbak Davina. Bercerita, Bu, iya, ya? bercerita pengalaman. Pasti ingin tahu bagaimana penampilan dari Davina, peserta terbaik untuk bercerita tingkat Kabupaten Jember. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Jember.